Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang selalu senantiasa kita nantikan bersama. Program di mana juga mengajak juga Mang Cek Bicek untuk mengasah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu program ini juga untuk mengasah keilmuan dan wawasan pengetahuan kita seputar masalah agama kita. Dan program ini cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Dan tentu saja kalau dari hitungan Hijriyah kita akan mendekati yang namanya insya Allah bulan suci Ramadan. Nah Mang Cek Bicek, kalau kita berbicara tentang bulan Rajab dulu ini, tentu saja bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang mulia yang tentu memiliki keutamaannya. Lantas pertanyaannya Mang Cek Bicek, seperti apakah keutamaan di bulan Rajab ini? Dan tentu saja kita ketahui sendiri bulan Rajab ini udah masuk di minggu pekan kedua. Dan sebentar lagi kita akan juga masuk bulan Sya'ban, lalu Ramadan. Dan ini adalah bulan yang sangat dinantikan seluruh umat manusia di dunia ini. Dan tentu Mang Cek Bicek kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bulan Rajab ini di awal tahun Masehi juga di Januari 2025 ini kita akan sama-sama insya Allah diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah dan umur yang sehat tentu saja. Dan insya Allah Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV, tema kali ini kita akan membahas keberkahan di bulan Rajab. Dan insya Allah kita akan hadirkan, dan tentu saja di tengah studio kita telah hadir yaitu narasumber kita yaitu Buya Haji Reza Esvan Asjojir. Insya Allah akan membahas tema kita keberkahan di bulan Rajab. Sebagaimana tadi Mang Cek Doli telah utarakan bagaimana keutamaan di bulan Rajab. Kita akan menyimak seperti apakah keutamaan di bulan Rajab. Nah, tapi Mang Cek Doli juga nanti insya Allah mengajak Mang Cek Bicek untuk berpartisipasi aktif juga nanti insya Allah. Dan kita akan nyapa terlebih dahulu untuk kepada narasumber kita yaitu Buya Haji Reza Esvan Asjojir. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya, sehat Buya? Alhamdulillah sehat-sehat, senior lah. Senior. 65 aku. 65 kalau Masehi. Hijriah 67. 67 ya. Kalau Hijriah 67, kalau Masehi 65 ya. Masih 65. Persis Januari ini. Ya. Tanggal 22 kayak. Alhamdulillah jauh lebih dari Bu ya. Oke Bu ya, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Terakhir di Ramadan Bu ya ketemu kita Bu ya insyaallah. Ramadan apa istilahnya antenan. Bu ya, gimana aktivitas sehari-hari Bu ya nih selain mungkin pengajian ataupun dakwah keliling sebagainya? Alhamdulillah mengisi acara di beberapa masjid, majelis talim ibu-ibu. Ya. Terus beberapa masjid mengundang untuk mengisi acara Jumatan. Sambil beberapa tempat ya ada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Saya juga diminta untuk berbagi cerita, sharing. Oke Bu ya, di usia 65 ini masih tetap sehat, semangat Bu ya? Alhamdulillah insyaallah ya. Untuk tetap keliling dakwah memberikan tausiah. Amin, ya. insyaallah. Oke Bu ya. Bu ya, kali ini kita akan membahas Bu ya tema kita keberkahan di bulan Rajab. Kita berada di 10 Rajab Bu ya hari ini Bu ya. Dan tanpa terasa di Masehi juga 10 Januari ini berbarengan sekali tanggalnya pas sekali Bu ya. Mungkin kita akan mengajak pemirsa juga Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV. Bagi Mang Cek Bicek nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Jaturi bagi nak bertanya di tema kita terkait masalah bulan Rajab atau seputar masalah bulan Rajab, dan insya Allah maupun di luar tema insya Allah akan dijawab juga oleh Buya kita. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah kita dari Buya kita yaitu Buya Haji Reza Esvan Asjojir. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita, insya Allah ilmu kita akan bertambah dan wawasan kita juga seputar masalah agama kita akan meningkat. Buya, kami persilakan Buya. Terima kasih Cek Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cik Doli dan para pisawan sekalian, keistimewaan bulan Rajab sebetulnya disinggung Allah di surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallah na asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan di surat At-Taubah 36 itu sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dan malam dan siang. Dan diantaranya ada 4 bulan haram. Diingatkan oleh Allah, itulah ketentuan Allah yang lurus. Janganlah kamu berbuat kezaliman di 4 bulan haram tersebut. Nah, Rasulullah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan haram, pengertian haram di situ bukan haram bahasa Indonesia, tapi maksudnya suci. Itu 3 berurutan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan yang sekarang kita hadapi itu bulan Rajab. Dan memang karena posisinya bulan Rajab itu 2 bulan sebelum Ramadan, fokus di antara 4 bulan haram itu kelihatannya di bulan Rajab. Padahal seluruhnya 4 itu sama sebetulnya. Jadi bulan yang disebut suci itu, di mana pengertian suci di sana diminimumkan kalau bisa tidak ada peperangan. Terus yang kedua, meminimumkan perbuatan maksiat, memaksimalkan ketaatan atau amal soleh. Karena nilai di 4 bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu berbeda. Jadi ibadahnya dihitung tinggi, berat, tapi kalau maksiat juga dihitungnya berat. Sehingga memang beberapa alim ulama yang dulu di bulan Rajab, di bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram itu mereka meningkatkan ibadahnya. Bahkan sebelum ditentukan Rasulullah, ada yang pengen berpuasa di bulan Rajab itu sebulan penuh. Dan Sa'ban juga itu yang niatnya sebetulnya persiapan untuk menghadapi Ramadan. Tapi Rasulullah mengatakan bersiam di bulan Rajab itu jangan meniru Ramadan. Nah, sementara ibadah-ibadah lainnya, sepanjang yang saya tahu, itu tidak ada yang khusus. Karena mah ngomong ya Pak Zul, Pak Cik Doli, sebelum masuk bulan Rajab ini di media sosial banyak itu yang ngasih tahu seolah itu hadis Rasulullah. Barang siapa yang memberitahu kedatangan bulan Rajab kepada saudaranya, maka diharamkan baginya api neraka. Itu hadisnya itu sangat menyesatkan. Karena mengasih tahu saja sudah dibebaskan neraka, wah enggak galak kayak ibadah yang lain-lain. Nah, begitu juga dengan puasa di awal bulan, itu referensinya nggak ada. Jadi mau ngomong, Cik Doli, sebetulnya di bulan Rajab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram itu, bagi yang terbiasa puasa Senin Kemis, laksanakanlah. Kalau di bulan lain biasanya nilainya cuma 1, mungkin di bulan ini berlipat-lipat dibikin Allah. Begitu juga barang siapa yang terbiasa dengan saum Ayyamul Bid, silakan lakukan. Tapi nilainya insya Allah jauh lebih dibandingkan dengan yang lain. Begitu juga peringatan Isra Mi'raj misalnya, itu sebetulnya bukan hari raya, tapi kita mencoba mencari momen untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan peristiwa yang luar biasa yang Rasul alami ketika beliau diperjalankan Allah dari Mekah ke Palestina dan naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Mekah sana. Nah, jadi kalau bicara tentang keberkahan di bulan Rajab ini, yang jelas seperti yang dikatakan Allah di surat At-Taubah tadi, bulan suci itu
nilai ibadahnya ditingkatkan. Jadi silakan saja Bapak nanti sholatnya misalnya sholat syuruk, sholat duha, tahajud, lakukan biasa saja. Tapi insya Allah di sisi Allah itu nilainya akan berbeda. Nah yang keliru masyarakat kita selama ini seolah mengkhususkan sampai-sampai ada yang disebut dengan sholat rogoib gitu ya. Dimana sholat itu dilaksanakan di Jumat pertama dari maghrib sampai isya. Dengan sebelumnya di hari Kamisnya berpuasa. Dan sholatnya nggak tanggung-tanggung 12 rakaat. Tiap-tiap rakaat 2-2-2 gitu ya. Tiap-tiap rakaat itu setelah Al-Fatihah baca 3 kali surah Al-Qadar. 12 kali surah Al-Ikhlas. Bayangkan sehari penuh berpuasa terus ibadahnya model gitu. Dari maghrib ke isya. Kan waktunya pendek itu. Dengan 12 rakaat dan bacaan seperti itu. Bayangin capeknya orang ini. Dengan iming-iming, kalau itu dilakukan, maka dosanya sebanyak buih di lautan akan dihapuskan. Dan yang bersangkutan dari kiamat nanti bisa memberi syafaat kepada 700 orang. Nah ini nggak jelas ininya. Dasarnya nggak jelas. Nah jadi kembali kalau bicara tentang keberkahan Rajab, kita sekaligus bicara keberkahan di bulan Zulkaidah, Dzulhijjah, sama Muharram. Nanti pada saat mungkin kalau kita ketemu di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram, itu banyak sekali memang keistimewaan-keistimewaan yang beda dengan Rajab, tapi nilainya itu sama seperti di bulan Rajab ini. Dinilai Allah berlipat ganda. Nah, jadi kembali kalau perintah Al-Quran itu kan Cik Doli di surat Bani Israel 36 kalau tidak salah. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berbuat sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan Rasul mengingatkan dalam satu hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnah Rasul. Pegang 2 hal dari aku, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, jadi kalau kita bicara tentang keberkahan, mari kita lihat referensinya di Rasulullah seperti apa. Nah, kalau tidak ada, ya kita tidak boleh mengada-ngada. Termasuk sebetulnya menjelang di awal-awal Rajab dan mungkin sampai dengan Ramadan nanti ini sering dibaca doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Itu kan selalu diinikan. Itu di hadisnya tidak ada. Tapi karena kalimatnya bagus, para ulama memakai itu untuk doa umum. Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab ini. Di bulan Saban. Kenapa? Rajab dan Saban ini tahapan menuju ke Ramadan. Jadi kalau kita sudah terbiasa berlatih di Rajab Saban, insya Allah Ramadan itu sudah tinggal jalanin saja. Jadi kembali Cik Doli, kita bicara tentang keberkahan, marilah kita ngambil hikmahnya. Semua ibadah yang biasa kita lakukan hari-harian, laksanakan di bulan Rajab ini, tapi tingkatkanlah intensitasnya. Kayak kami yang tua-tua gitu Pak Doli, ya di habis subuh kami lewat Zoom itu kami ngaji sama-sama, lebih dari 20 orang, satu lembar, satu halaman. Artinya setiap hari kami menyelesaikan membaca tadarusan Al-Quran itu 1 juz 1 hari. Walaupun yang ngaji 20 orang lebih gitu, tapi yang lain ngikutin. Nah sebelumnya kita pelajari dulu tajwidnya. Karena mah ngomong kita dulu, apalagi zaman-zaman kami kecil-kecil dulu, ngaji itu main jalan aja. Ilmunya baru belakangan ini kita pelajari. Karena teman-teman dulu pokoknya asal bisa ngaji gitu ya. Kalau sekarang kan kalau kita ini banyak sudah tuntunannya, Al-Qur'annya juga sudah ada Al-Qur'an tajwid yang warnanya beda-beda. Terus kita dikasih tahu bahwa ini begini, sehingga kan kita dulu ngaji sembarangan aja, sekarang kita perbaiki. Nah itu juga insya Allah jadi bagian dari kita mengisi berkah Rajab ini dengan menambah bacaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an akan Allah mengatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu petunjuk bagi orang yang takwa itu. Ya kita harus tahu isi petunjuk itu apa saja. Selama ini mungkin sekarang dibaca, sekarang mungkin agak sedikit kita kaji. Emang ngomong setua-tua ini kami sekarang belajar lagi nahwu sorof nih Pak, nih karena biar ngerti gitu loh. Walaupun mungkin tidak sebagus anak-anak yang sejak dari awal diajarkan Al-Quran. Begitu juga yang lain ibadah, sholat. Kalau dulu-dulu yang laki-laki mungkin masih sholat di rumah, kita ingatkan lah buat laki-laki itu sudah nggak ada sholat kecuali di masjid berjamaah di awal waktu. Kecuali dia punya izin alasan syar'i sakit atau ada halangan lain gitu ya, lagi safar misalnya. Tapi kalau tidak, sudah tidak ada alasan.
Nah itu termasuk mudah-mudahan menjadi tambahan nilai yang kita peroleh dari berkahnya bulan Rajab ini, Pak Doli. Oh, oke. Insya Allah luar biasa kali Ustaz. Jadi keberkahan bulan Rajab ini harus diisi dengan amaliyah, misalnya amaliyah kegiatan seperti dari baca Quran, meningkatkan ibadah. Mungkin yang udah terbiasa di puasa sunnah di Senin Kamis, puasa lain-lain Yaumil Bid terus dilanjutkan karena ini latihan juga buat kita di bulan Ramadan. Ya. Oke, kalau kita bicara kembali di bulan Rajab nih, tapi semuanya bulan itu kan mulia di sisi Allah, Ustaz ya. Semuanya kegiatan bulan itu kan memang baik di sisi Allah semuanya, dan cuma di 4 bulan ini dilebihkan, ditingkatkan seperti Ustaz ya. Tapi kalau kita bicara di bulan Rajab ini, tadi kan bicara keberkahan Ustaz ya. Kan tadi ada berkahnya Al-Qur'an. Ya, bagaimana kita mengkaji. Mungkin Ustaz ada amalan lainkah yang mungkin untuk menambah keberkahan atau menjadi penyemangat kita untuk menuju di bulan Ramadan ini, Ustaz? Yang jelas memang Rasul juga mengingatkan Ramadan itu kan bukan tujuan. Ya. Salah satu nama Ramadan itu disebutkan Rasulullah adalah Sahrut Tarbiyah, bulan berlatih. Karena di bulan Ramadan itu kan Rasul juga memberikan motivasi yang lebih dibandingkan 4 bulan haram ini kan. Ibadah sunnah di bulan Ramadan itu dihitung ibadah wajib di luar Ramadan, ya kan? Sementara ibadah wajib sendiri itu berlipat-lipat lagi, ya kan? Siap. Dengan ada yang lewat dulu. Oke, pemirsa Fal TV ini rahmati Allah, kita akan break sebentar karena kita akan lebih kaji mendalam lagi tentang berkah bulan Rajab. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang C BC balik lagi dengan aku Mang C Doli. Tentu dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Tadi telah dibahas oleh narasumber kita yaitu Buya Haji Reza Espan Asjojir. Jadi bagaimana beliau tadi mengatakan bagaimana kita di bulan Rajab ini untuk mendapatkan sebuah keberkahan harus kita meningkatkan kegiatan amaliyah kita, ibadah kita. Salah satu adalah membaca Al-Quran, meningkatkan puasa sunnah kita, dan kegiatan-kegiatan lain yang harus ditingkatkan karena nilainya akan bernilai lebih seperti itu. Dan sebagaimana juga Mang Cepica ini diterangkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz, dan pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Surat At-Taubah ayat 9 tadi telah dibahas oleh Buya kita juga, ayat 36 ini sebagaimana tadi telah dibahas bagaimana keutamaan bulan Rajab ini masuk kepada 4 bulan ini. Dan tentu Mang Cek, mari kita mempersiapkan diri kita dan apa saja keutamaan dan keberkahan harus yang kita lakukan untuk menjemput di bulan Rajab ini, lalu kita bertemu di bulan Sya'ban, lalu kita bertemu di bulan Ramadan. Karena ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan di bulan-bulan 3 ini. Dan Mang Cepica kalau ingin bertanya ya turi Mang Cepica ya di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022, kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Nah, bertanya di tema kita keberkahan di bulan Rajab maupun di luar tema, insya Allah akan dijawab oleh Buya kita. Buya, kembali lagi kita Buya mengenai tadi keberkahan di bulan Rajab. Buya, tadi kalau kita melihat ada kegiatan puasa, sunnah dan baca Al-Quran sebagainya. Kalau kita melihat seperti ini Buya, kadang-kadang orang kalau udah masuk mendekati bulan Ramadan itu semangatnya luar biasa nih. Termasuk juga semangat barang-barang juga naik nih Buya. Semangat. Nih kalau kita melihat 11 bulan mungkin 8 bulan ke depan mungkin kadang-kadang ibadah kita sempat mengalami penurunan. Apa yang menyebabkan umat ini kadang sempat mengalami penurunan ibadah di bulan-bulan lainnya? Ya memang sebetulnya kalau kita lihat ibadah pertama kali itu kan kita beribadah tuh untuk apa sih? Ya. Kan Allah mengatakan di surah Az-Zariyat itu ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Diciptakan jin dan manusia untuk mengabdi. Nah, Cek Doli sama saya mungkin tawajuhnya sama. Kita kan biasanya di menjelang sholat, di awal sholat kita kan baca ininya wajah tu wajahia gitu ya. Nah situ kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bahwa kita ibadah kita hidup dan mati itu untuk Allah. Nah ketika itu yang menjadi dasar buat kita beribadah itu tidak lagi jadi beban.
tapi justru menjadi kita yang butuh gitu. Kita yang memerlukan itu, karena dalam Al-Fatihah yang kita ulang-ulang 17 kali saya semalam itu kan katakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Makin sering interaksi kita dengan Yang Maha Kuasa, makin banyak kesempatan kita untuk menyampaikan permintaan kepada Allah. Di Al-Baqarah 186 Allah mempertegas lagi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan mereka yang dekat kepadaku dengan 2 syarat. Falyastajibu li, hendaklah mereka beriman kepadaku, mengikuti perintahku, agar mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, kalau posisi kita dekat, ada diskusi yang mengatakan, Ana inda zonbi abdibi. Aku tergantung kepada hambaku. Persangkaan hambaku. Kalau hambaku mendekat sejengkal, aku mendekat sehasta. Bila hambaku mendekat sehasta, aku mendekat pada yang sedepa. Apa dia mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatangi dengan berlari. Di Qaf 16 ditegaskan lagi oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada lehernya. Nah, kalau yang dekat ini belumlah minta, kita udah diunjuk Allah. Nah, caranya mendekat kepada Allah ini itulah perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Amanu, beriman. Perintah Allah dan larangan Allah ini kan kaitannya terkait dengan ibadah kita. Nah, ibadah yang khusus, nah itulah yang 5 itu kan yang sholat, puasa, zakat, umroh atau haji, dan infak sedekah dan baca Quran khususnya. Kenapa? Al-Quran itu kan, nanti kalau kita bicara Ramadan lebih panjang lagi, tapi di Al-Baqarah ayat 2 kan ditegaskan Allah tuh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab ini tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi sebetulnya apapun persoalan hidup sehari-hari, larilah ke Al-Quran. Sayang selama ini mungkin kita hanya membaca yang tertulis saja. Arabnya saja. Padahal harusnya kan berikut dengan maknanya. Di Al-Baqarah 269 kalau tidak salah mengatakan, yu'til hikmatah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Allah menuntun kepahaman itu kepada orang yang dikehendaki. Nah, ini kehendaki ini yang mana? Yang dekat. Mendekat terus. Kalau Cik Doli dekat dengan Pak Ermanderu, saya dekat dengan Pak Ermanderu. Kadang-kadang kita tidak perlu lewat jalur formal untuk minta sama beliau. Baca WA dulu, baca telepon dulu. Suratnya mana Pak? Kaget baik. Kenapa? Kita dekat dengan dia. Itu dengan manusia biasa, apalagi dengan Allah. Kalau kita dekat, belumlah ngomong kita Allah tahu. Tapi caranya mendekat kepada Allah itu kan bahasa Al-Quran takwa itu kan perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Di mana perintah Allah, di mana larangan Allah? Al-Quranul Karim. Jadi Pak Doli sama Cik Doli dengan saya itu dan semua umat Islam sebetulnya berusahalah memahami apa isi kandungan Al-Quran itu. Sehingga kita tidak melaksanakan yang dilarang Allah dan selalu menjalankan yang diperintahkan. Contohnya apa? Rasulullah. Makanya makna syahadat itu sebetulnya tidak sesederhana ucapan saja sebetulnya. Tapi asyhadu alla ilaha illallah, mari kita kaji Al-Quran. Wa asyhadu anna Rasulullah, mari kita ikuti apa yang dicontohkan Rasul. Karena kata Siti Aisyah, akhlak Rasul Al-Quran. Nah, itulah istilahnya tuh ketika kita mencoba mengambil berkah di bulan Rajab ini, ibadah yang mungkin biasa-biasa di hari-hari itu, kita tingkatkan, kita pahami, tambah frekuensinya kalau bisa, karena nilainya seperti maksud di surat atau ayat 36 tadi, itu akan ditingkatkan. Nah, ditingkatkan itu memang tergantung kepada niat kita apa sebetulnya. Seperti kata Cik Doli tadi, banyak yang di bulan-bulan tertentu ibadahnya naik, setelah itu turun lagi. Karena apa? Kita terpaku dengan iming-iming sesaat. Ramadan, nah kan yang sunnah dihitung wajib, yang wajib dihitung lipat, seolah di situ aja, di luar Ramadan hilang lagi. Padahal Rasul katakan itu bulan berlatih. Prakteknya 11 bulan ke depan. Sama kayak kita umroh atau haji, di situ kan malah ngomong sejam sebelum waktu sholat mungkin kita udah nongkrong di masjid itu. Takut kehilangan momen kan? Nah, itu berlatihnya. Prakteknya harus balik ke Palembang, balik ke negeri masing-masing. Sehingga hasil latihan itu ada maknanya buat kita. Nah, kembali ke makna Rajab berkah tadi, sudah diiming-iming di sini banyak balasannya,
Nah, kenapa kita nggak ambil kesempatan itu? Walaupun tetap dibungkusnya seluruhnya lillah. Bukan lil pahala. Lillahi ta'ala ya. Insya Allah seperti itu. Dan itu sulit. Sebagaimana dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya. Hidup dan mati kan untuk ibadah untuk Allah. Kalau itu dijalankan insya Allah bernilai ibadah. Dan yang nilai itu Allah. Ya. Yang susah itu kan Cik Doli dalam hidup sehari-hari kita merasa-rasa. Ya. Saya udah sholat, saya udah bersiam, saya udah berzakat, saya udah bayar infak sedekah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, kan jangan paling merasa yang paling Bu ya, paling merasa benar, paling merasa juga untuk diterima ibadahnya, khawatirnya nanti. Ya. Insya Allah nilai ternyata ibadahnya tidak bernilai kalau seperti itu. Takutnya seperti itu. Kalau yang harus tahu kita terus meningkatkan Bu ya, jangan serasa-rasa udah cukup nih. Makanya mungkin suatu waktu kalau sempat nanti kita coba bahas tentang riya. Ya. Karena dikatakan Rasulullah riya itu kan syirik kecil. Jadi kita beribadah di bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu memang ada motivasi yang diberikan Rasulullah, tapi bukan itu sebetulnya yang menginginkan kita. Itu di sisi Allah. Bahwa Allah berkenan ngasih, ya alhamdulillah. Tapi tugas yang kita lakukan sebagai hamba ini ya mengabdi itulah. Bu ya, kalau kita bicara kembali nih Bu ya, bicara berkah ya. Berkah, kalau orang tuh bilang apa sih berkahnya sih? Kalau ada ibarat kata disampaikan oleh sebagian kita mungkin fenomenanya, harus hidup ini harus mencari berkah. Nah Bu ya, apalagi ini bulan Rajab, dan tentu saja bukan hanya bulan Rajab, hari-hari kita harus mencari berkah Bu ya. Bagaimana kita mencari rezeki juga mencari berkah. Berkah yang seperti apa yang dituntun dalam konteks agama Islam kita Bu ya? Ya sebetulnya di surat Ar-Ra'd ayat 28 kalau tidak salah kan, Allah juga menyebutkan situ, allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman yang hatinya tentram karena selalu zikir, kontak, berhubungan dengan Allah. Hanya dengan berzikirlah hatimu akan jadi tentram, hatimu jadi bahagia. Nah, berkah di situ mungkin kayak rezeki aja. Nggak perlu banyak-banyak. Tapi kita tenang. Mau ngomong nyekolahkan anak berhasil. Ya, kalau bicara cukup Palembang kadang-kadang sering main-main kan. Nak beli rumah ada duitnya cukup, nak pergi umroh ada. Bukan itu, tapi maksudnya itu betul-betul maknanya tuh qanaahnya Rasulullah itu. Beliau kok bukannya kayak raya yang melimpah ruah segala macam, tapi yang berkah tadi dengan yang sedikit dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Anaknya santun, istrinya nurut gitu ya. Terus dalam hidup sehari-hari dilancarkan oleh Allah. Kalau saya rasa yang kayak begitu yang hidup yang berkah itu. Jadi bukan di kuantumnya seperti itu, tapi dari values-nya. Keluarga yang sakinah mawaddah juga berkah. Iya, betul. Nah, yang kayak gitu kan tidak dengan harta yang banyak sebetulnya. Ya kan? Nah, jadi dan itu tempatnya di hati. Makanya di surat Ar-Ra'd yang saya kutip tadi itu, yang hatinya menjadi tentram, hatinya jadi bahagia, hatinya menjadi longgar dengan selalu kontak ke Allah. Zikir ke Allah. Nah, makanya pengertian dari zikir bukan sekedar kalimat sebetulnya. Di surat Toha ayat 14 kan Allah juga mengisyaratkan sebetulnya zikir yang paling utama itu justru sholat. Ya kan? Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah lah hatimu menjadi tentram. Itu satu. Terus yang kedua, akimis sholat li zikri kata Allah kan. Jadi makna sholat di situ tidak hanya dalam ritualnya saja seperti ini. Nilai-nilai sholat ini dibawalah keluar sehingga keluarlah firman Allah di Al-Ankabut ayat 45 itu kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Nah, itu dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab khususnya dan di bulan-bulan lain juga umumnya, mudah-mudahan kita mendapatkan itu yang diperoleh dengan hati tenang, yang tidak resah gelisah gitu ya, nyaman. Dan maaf ngomong, walaupun jujur Pak Cik Doli dengan saya ditanya siap mati hari ini, pasti jawabnya tidak. Tapi kalau itu kejadian, ya kita terima. Kan itu yang terbaik dari Allah. Nah, saya merasa makna berkah itu seperti itu. Hati yang tenang, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak punya persoalan dengan orang lain gitu ya. Seluruh urusan dimudahkan Allah. Terus tidak buntu juga Bu ya. Ya, buntu itu pun juga relatif kan sebetulnya. Nah, karena yang buat kita tuh bahasa Palembang yang istimewa cukup itu ketika diperlukan ada.
Ada. Tapi tidak melimpah ruah. Karena mau ngomong juga makin banyak LHKPN kita, pertanggungjawabannya juga susah. Dari mana? Jangan-jangan tidak dilaporkan. Satu itu, kedua dari mana? Terus dibawa kemana kan gitu. Dan dibelanjakan kemana? Persis. Persis banget. Saya dapat pelajaran dari seorang tunanetra yang kalau saya kurang enak badan, saya sering pergi ke Pertuni, Pak. Pertuni yang di depan GM Mangku Negara itu. Nah, orang yang tidak bisa melihat itu, ternyata sistem nilainya kadang-kadang jauh lebih bagus daripada kita. Dia sering pernah ngomong sama saya, Pak, kalau kaget sebelah-sebelahan gitu di hari kemudian nanti dihisap Allah, aku mungkin lebih cepat daripada Bapak. Nah, kenapa? Mata aku tidak ditanya. Nah, melihat Putri Aryani, melihat siapa tuh Kaila yang buta tapi hafiz Quran, dan dia mau mendirikan sekolah khusus untuk orang buta. Kan kita merinding, Pak. Kita yang lihat aja mungkin jangankan 30 juz, 1 juz itu kita masih belepotan. Nah, kembali yang kayak gitu barangkali dia merasa hidupnya diberkahi Allah. Dia nggak punya apa-apa, tapi diberangkatkan pergi haji gara-gara diuji oleh kedutaan besar Arab Saudi itu kan. Wah, dibaca, kamu berangkat. Bukan cuma dia saja, bapak ibu kamu ikut. Wah, kayak gitu-gitu. Ya kan? Nah, saya ngerasa itu bagian kayak gitu itu yang berkah itu. Dia mungkin nikmatnya dicabut oleh Allah, tapi di sisi lain diberikan Allah lebih. Putri Aryani misalnya kayak gitu-gitu. Buta, suaranya bagus, mendunia, bas-bas ngaji, nangis kita dengar suaranya. Hebat betul. Padahal baca Braille. Masya Allah Buya. Jadi yang nama berkah itu adalah Mang Cek Becek adalah hati yang tenang ya. Iya. Hati yang tentram, hati mengingat Allah Buya ya. Senantiasa kalau kita kaya juga boleh Buya, tapi kalau kaya juga dalam keadaan gusar, dalam keadaan tidak tentram, dikejar-kejar oleh KPK. Ini Buya lebih luar biasa lagi Buya ya. Ini gimana cara ini adalah harta yang berkah, usia yang berkah Buya ya, dan keluarga yang berkah, dan bahkan kita punya istri yang soleh dan anak yang soleh dan soleh, ada soleh keberkah Buya ya. Persis, ya. Nah, apalagi di bulan Rajab ini Buya, bagaimana kita mungkin mengumpulkan keluarga untuk ngaji bareng, mengkaji Al-Quran dan sebagainya, atau kata orang comeback Buya ya, kembali. Kalau mungkin selama ini mungkin jauh ya Buya ya, jauh dari Allah, mungkin dari hal-hal yang seperti Al-Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran, mungkin kembali kepada Allah di jalan insya Allah bulan Rajab ini mudah. Kalau kita bicara bulan Rajab Buya, nanti kita akan lanjut kembali Buya ya, setelah yang dikalian Buya yang kemana-mana. Oke, Mang Cek Becek pemirsa Pal TV, lebih dalam lagi ya, kita akan kaji bagaimana keberkahan di bulan Rajab, dan insya Allah kita akan lanjut kembali, dan yang kemana-mana program Cabisan saat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Pal TV ini rahmati Allah, balik lagi kita dengan program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Nah, menjadi pertanyaan kembali, seberapa kuatkah kita dan seberapa keras kita, seberapa semangat kita untuk meningkatkan seluruh aktivitas rutinitas kita, ibadah kita di bulan Rajab maupun di bulan-bulan lain, bahkan nanti menuju bulan Ramadan. Nah, kita akan membahas kembali di tema kita hari ini, keberkahan di bulan Rajab, bersama Ustadz kita, Buya Haji Reza Espan Asjojir. Tadi telah dibahas Buya bagaimana cara kita meningkatkan aktivitas amal ya di bulan Rajab, bahkan keberkahan di bulan Rajab sendiri. Dan Mang Cek Dolid pengen mengingatkan kembali, jika ada Mang Cek Becek ingin bertanya atau berdialog kembali dengan kami dan interaktif dengan kami, silakan di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Jaturi di tema kita keberkahan bulan Rajab maupun di luar tema, insya Allah akan dijawab oleh Buya kita. Buya, kita balik lagi Buya di segmen terakhir nih Buya. Ya, kalau kita bicara kembali di bulan Rajab, keberkahan di bulan Rajab tadi sudah kita bahas Buya. Kalau bisa kita tidak hanya euforia terhadap promo-promo di bulan-bulan yang ada Buya. Kalau bisa di luar Ramadan, di luar Sya'ban, di luar Rajab, kita harus meningkatkan seluruh aktivitas ibadah Buya. Nah, kalau kita bicara kembali nih Buya, tantangan ke depan kan ini cukup berat nih Buya, di zaman era teknologi. Apalagi kalau kita berbicara anak-anak nih Buya, dikhawatirkan nih Buya, jangan-jangan dia tidak tahu tentang kalender Hijriyah.
bahkan hari-harinya seperti hari-hari biasa dan tidak melewati hal-hal biasa, tidak ada hal-hal yang mungkin bagi mereka tuh keistimewaan, keutamaan, keberkahan. Bagaimana nih Buya? Kalau kita bicara masalah keluarga, bicara anak muda, bagaimana untuk mereka bahwa kita berada di 10 Rajab dan berada sebentar lagi di bulan Ramadan nih Buya, gimana Buya? Ya memang sebetulnya Al-Quran itu kan memang dikatakan petunjuk ya untuk mendidik anak-anak. Itu sebetulnya yang utama kalau kita lihat di Al-Quran itu kan ku anfusakum walikum naru. Sebetulnya tanggung jawab dari bapak, ibu, dan keluarga dulu. Baru diserahkan kepada negara. Makanya kalau kita lihat perkembangan kita dulu, pendidikan yang utama kan dari ibu dulu di rumah, bapak. Dan kita lihat seperti kasusnya Hafiz Quran yang kecil yang cerebral palsy yang di NTB itu, si Najah itu. Bapak ibunya kan ketika dia berada dalam kandungan ibunya maaf 3 bulan yang lalu wafat nggak salah ya, ibunya Najah. Itu kan mereka saling setoran bacaan. Si Najah ini masih di perut ibunya. Ternyata bahasa Al-Quran itu innas sam'a wal basara wal fu'ad tadi, pendengaran, penglihatan dan hati. Indra pertama yang berfungsi itu adalah telinga. Sejak dalam perut ibu pun ternyata udah denger. Nah dia tuh jalannya begini, tapi ketika baca Al-Quran, persis kayak anak murid Pak Adi Hidayat itu dibuatkan satu ayat, dia ngomong surat sekian, sekian, halaman sekian, juz sekian. Dia kenapa? Bapak ibunya, suami istri itu membiasakan sejak hamil itu menyetel Al-Quran. Maksudnya di Palembang, di Sumatera Barat pun dulu sudah jalan, Dek. Kalau dulu seorang perempuan hamil, itu ibunya atau bapaknya akan baca surat yang biasa itu ya. Kita biasa surat Yusuf sama surat Maryam. Yusuf itu kalau anaknya lanang belaga baca Yusuf. Kalau betino Solehah sebenarnya Maryam. Tapi sebetulnya itu udah satu pendidikan yang menginginkan ke masa yang akan datang generasi itu seperti itu. Karena tantangan memang makin banyak. Tapi mencari ilmu pun sebetulnya sekarang Elon Musk atau siapapun yang katanya kemarin menyiapkan artificial intelligence itu yang ChatGPT itu yang tadinya mau menghantam Islam, sekarang justru menjadi side reference juga buat Islam sebetulnya. Kenapa? Dia jujur jawabnya. Ketika ditanyakan oleh si Lily J, penyanyi Australia yang katanya udah mu'alaf sekarang itu, kan Bible itu kan bukan firman Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Nabi. Yang jawab dia sendiri. Sementara selama ini kan kita bertengkar, Pak Zain Ahmad Didat, Zakir Naik, atau si Sabil Ahmad di Amerika itu menjelaskan, karena mereka memang yang sumum bukmun umyun faum liarjiun itu barangkali mereka udah tertutup ininya. Nah, kita yang mau ngomong alhamdulillah sejak kecil punya orang tua muslim macam, memang perlu hati-hati ke depan ini dengan pendidikan yang mungkin makin jauh. Anak-anak kita tuh jadi terselewengkan. Kita miris sebetulnya melihat di media sosial kemarin anak-anak ditanya tentang hal-hal yang dasar aja dia nggak bisa jawab gitu ya, karena sistem pendidikan kemarin mungkin amburadul. Nah mungkin ke depan ini dengan pergantian presiden yang baru ini, menteri yang baru, mudah-mudahan disadari kita kembali lagi perintah Al-Quran kan pertama kali Iqra memang. Nah yang di Iqra itu apa? Ya Al-Quran sebetulnya gitu kan. Kita perbaiki itu, mudah-mudahan generasi yang akan datang bisa menjadi lebih baik. Karena sebetulnya kan kalau kita bicara dari sisi waktu kan, setiap kita ini Cek Doli dan Reza ini kan sebetulnya harus berprinsip hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Tapi itu harus ada program. Kalau tidak ada program tidak jadi. Nah, jadi kembali di berkah bulan Rajab yang Cek Doli dijadikan topik pada hari ini, semua pribadi kita tuh yang rutin-rutin itu silakan dilaksanakan, tapi tingkatkan frekuensinya, ditambah nilainya. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi mungkin dipahami artinya. Terus tidak hanya dipahami artinya, dilaksanakan. Tidak hanya sekedar dilaksanakan, ajarkan istri dan anak-anak kita. Gimana cara mengajarkan istri dan anak kita? Dengan contoh. Kita nyuruh mereka untuk tahajud, dia harus jingok itu tahajud. Kita nyuruh anak-anak kita ngaji, dia harus lihat kita ngaji. Kita ngajak anak-anak kita bersiam di hari Senin, hari Kamis, atau mungkin Ayyamul Bid, atau mungkin seperti Nabi Daud yang selang hari, dia harus praktekkan itu. Alhamdulillah kayak anak saya yang paling kecil itu kan berkebutuhan khusus tuh. Kami ajak puasa Senin, mau dia. Karena dia lihat contoh bapak ibunya mau gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara begitu, kondisi yang mungkin sekarang agak kurang bagus ini, Cek Doli, akan terbaiki lagi. Ya memang sebetulnya utamanya kan dari atas dulu. Pemimpin yang benar,
Tapi paling tidak di keluarga pemimpinnya kan Kita bapak sama ibunya. memberikan contoh Bagi kepada contoh Buya ya. anak-anaknya. Iya, ambillah nilai bulan-bulan ini yang insya Allah kita mempersiapkan Ramadan ini sebagai titik bergerak, karena Rasul dan Allah dan Rasul sudah ngasih iming-iming dalam tanda petik ini lebih bagus. Nah, gunakan kesempatan itu. Apalagi Rajab, Sa'ban, Ramadan. Kalau di Rajab, Sa'ban ini kita terbiasa, Ramadan insya Allah tinggal ngelanjutin. Oke. Luar biasa sekali Buya. Kalau kita kembali bicara bulan Rajab nih Buya. Kalau udah masuk bulan di hari ke-10 pekan kedua, mungkin sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban Ramadan. Mungkin amaliyah atau ibadah apa ataupun hal-hal yang mungkin secara mungkin fisik disiapkan juga, mungkin kegiatan hati lahiriah ataupun batiniah apa yang harus kita siapkan Buya untuk menyambut di bulan selanjutnya Sya'ban dan Ramadan. Yang jelas doa kita tahun yang lalu kan kita berharap jangan sampai itu jadi Ramadan terakhir. Kalaupun Ramadan terakhir tahun ini diizinkan Allah, kita pengen jadi yang terbaik. Ketemu lagi kembali. Satu, yang untuk ketemu kembali. Kedua, jadi yang terbaik. Nah, jadi yang terbaik itu kan kalau istilah orang lari estafet itu dari sini udah dimulai. Sehingga Ramadan besok itu kita berniat untuk jadi yang terbaik. Tapi yang terbaik di sana itu ya kan kata orang Barat, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu besok, sekarang. Jadi kebaikan yang apapun yang bisa kita lakukan sekarang, ya lakukan dan tambah kuantumnya, ya kualitasnya. Jadi persiapan untuk menuju Ramadan sebetulnya yang sebagai kelanjutan dari Rajab Sa'ban ini sudah kita mulai di sini. Nanti di Ramadan dilakukan dengan kecepatan penuh. Di akhir Ramadan mudah-mudahan takwa kita ditingkatkan Allah dan nilainya dipraktekkan 11 bulan ke depannya. Dengan harapan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang gitu. Karena kan tidak ada jaminan kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tahun ini juga secara umum kita berdoa mudah-mudahan dipertemukan Allah. Nah, kalau ketemu pun tahun depan belum tentu ketemu lagi. Ya. Oke, Masya Allah. Buya, tanpa terasa Buya, kita berada di mungkin di segmen ini mungkin ada Mang Cek Bijak pemirsa PAL TV yang mungkin baru bergabung setelah sholat asar maupun setelah aktivitas kantor Buya. Mungkin ada kesimpulan Buya yang disampaikan kepada Mang Cek Bijak kita Buya Jaturi. Oke. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya pribadi menangkap bahwa sebetulnya sesuai dengan kandungan surat At-Taubah ayat 36 itu, bahwa keberkahan di bulan Rajab ini itu juga diberikan Allah kepada bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dengan maksud sebetulnya bukan hanya mengistimewakan 4 bulan ini, di bulan-bulan yang lain pun kita sebetulnya tetap sebagai hamba Allah yang bertakwa berusaha untuk melaksanakan ibadah itu semaksimal mungkin. Nah, tapi dengan 4 bulan ini diberikan Allah nilai yang lebih, harusnya kita berusaha memaksimalkan itu. Apalagi Rajab itu posisinya adalah 2 bulan lagi menjelang Ramadan. Sangat tepat sebetulnya kita menjadikan bulan Rajab ini ancang-ancang untuk ngebut di bulan Ramadan gitu ya. Jadi seluruh sebetulnya ibadah-ibadahnya ya relatif rutin-rutin aja sebetulnya, tapi tingkatkan kualitas sama kuantitasnya dengan harapan mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita bisa memaksimalkan lebih baik daripada tahun yang lalu, sehingga janji Allah di akhir Ramadan takwa kita meningkat itu bisa kita dapatkan. Dan khususnya bagi saudara-saudara kita yang mau berangkat haji, Allah mengatakan bekal terbaik ketika berhaji itu adalah takwa. Nah itu kan di akhir Ramadan itu, makanya akhir Ramadan bukan akhir-akhir betul sebetulnya, tapi justru untuk jadi modal kalau nanti mereka pergi berhaji. Kalau sudah terbiasa, insya Allah di tanah suci nggak akan bingung lagi mau ngapain gitu ya. Karena kesempatan di sana, mau ngomong ya Cek Doli ya, saya walaupun sudah tua gini masih berharap walaupun bukan haji lagi, umroh menjelang diwafatkan Allah masih pengen sekali lagi. Masya Allah Buya. Oke Buya. Terima kasih Buya dan alhamdulillah Buya. Tadi telah kita bahas kembali keberkahan di bulan Rajab Buya ya. Mata'anallahu bitulahiyati, semoga Buya sehat selalu, panjang umur Buya. Amin, amin. Dan insyaallah kita juga berjumpa di bulan Ramadan sama-sama Buya ya. Amin, amin. Dan Mang Cek Bijak pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, tadi telah kita bahas kembali dan bersama yaitu keberkahan di bulan Rajab. Dan mari sama-sama kita memperbarui hari demi hari kita, jam dari detik dan menit kita menjadi pribadi yang insya Allah insan yang takwa dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Al-Hakim, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin,
maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja orang yang lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat, ada orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV dirahmati Allah, mari kita tingkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah. Dan akhirnya Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV, jangan lupa saksikan terus program kita Cawisan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat hanya di Pal TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doliat sama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan semoga kita berjumpa kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.